Halo guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan seperti yang kalian lihat bersama, kali ini kita kedatangan sebuah casing dari brand Segotep yang udah ternama. Ini adalah casing Segotep Endura Pro Plus White namanya. Casing ini rupanya masih sangat terjangkau harganya. Kita bisa beli casing ini di marketplace yang kita suka dengan harga di kisaran 600 ribuan aja. Dan seperti inilah penampakan luarnya. Dusnya terlihat gede dan cukup berat rasanya. So, mari kita buka dusnya dulu untuk pertama kalinya. Jadi, marilah kita sambut, inilah dia penampilan casing Segotep Endura Pro Plus White. Ya, untuk SKU-nya sendiri Endura Pro Plus itu ada dua, ada yang warna hitam dan ada yang berwarna putih. Harganya sendiri itu selisih 60 ribuan aja, lebih mahal yang casing warna putih seperti unit yang kita terima. Dari desain sebenarnya kita udah sering kali lihat casing dengan desain panoramik seperti ini. Jadi sisi side panel dan depan itu tertutup dengan tempered glass. Harganya di marketplace pun bermacam-macam, mulai dari yang murah banget di kisaran harga 300 ribuan hingga yang mahal dengan harga di atas sejutaan juga ada. Yang membedakan di antara semuanya itu adalah build quality, durability, serta fitur-fiturnya. Segotep Endura Pro Plus ini sebagai sebuah casing panoramik di harga 600 ribuan memang menyasar segmen user yang mau rakit PC di kelas menengah ke atas. Terbukti memang Segotep jarang banget bikin sebuah casing dengan material dan build quality abal-abal. Semuanya itu pasti solid-solid semua. Endura Pro Plus ini material casingnya sendiri terbuat dari metal, tebalnya cukup tebal. Selain itu material kaca atau tempered glass yang dipakai juga bukan yang ringkih, tapi benar-benar solid dan kokoh. Sisi side panel sampingnya bisa kita buka dengan mekanisme penguncian mainstream dengan ngebuka baut di belakang. Tapi selain itu sisi ini juga terkunci rapat dengan knob yang ada di bagian atasnya. Dan ada sisi yang menonjol di bagian bawahnya biar bisa masuk ke slot di bagian casingnya. Jadi kita sama sekali nggak perlu khawatir sisi ini gampang jatuh pas kita mau buka pasangnya. Nah, seperti yang kita bilang, sisi side panel kacanya itu benar-benar tebal seperti ini. Kemudian Endura Pro Plus ini hampir keseluruhan sisi-sisinya itu detachable atau bisa dilepas pasang. Mulai dari side panel, tempered glass di depan, bahkan hingga ke penutup cover PSU di sisi samping dan sisi depan, semua bisa dilepas pasang dengan mudah. Segotep bikin desain dan fitur seperti ini biar casing ini mudah untuk di custom katanya. Misal mau di repaint atau mau ditempel-tempelin stiker, ini bisa banget. Contohnya seperti ini. Untuk ukuran dalamnya ini cukup lega banget. Untuk mobo yang support mulai dari ITX. Tapi kayaknya rada mustahil kalian beli casing gede seperti ini buat dipasangin mobo ITX. Terus dia juga support mobo sejuta umat yakni MATX. Dan tentu aja casing ini muat pula dipasangin mobo ATX. Eits, nggak cukup sampai di situ. Casing Endura Pro Plus White ini juga masih bisa banget dipasangin mobo extension ATX atau EATX. Jadi, mobo ATX itu sejatinya adalah mobo ATX tapi dia lebih lebar. Biasanya itu dipakai untuk beberapa jenis mobo yang pakai prosesor kelas atas. Kemudian sisi depan ini dia bisa dipasangin dengan VGA dengan panjang maksimal hingga 420 mm. Ukuran casing ini sendiri adalah 436 mm x 230 mm x 456 mm. Lantas untuk support coolernya, sisi samping itu support AY liquid cooler berukuran 240 mm. Sedangkan sisi bagian atas itu lebih panjang lagi, jadi dia support AY liquid cooler dengan ukuran 360 mm. Kemudian di sisi bagian dalam di bagian PSU cover itu dia dibuat lubang-lubang seperti ini. Ini biar airflow-nya bisa keluar masuk dengan mudah. Nggak lupa ada pula lubang-lubang untuk kabel front panel, USB, SATA, dan sejenisnya. Terus di sisi agak ke depan ada lubang untuk kabel konektor VGA. Yang mana ini lebih cocok dipakai kalau kalian pakai VGA dengan 3 buah fan atau VGA yang gede-gede banget. Kalau cuma pakai yang 2 fan kayaknya nggak cocok dilewatin sisi bagian ini. Oke, sekarang kita tengok dulu sisi bagian belakang. Di sini kita juga dapat beberapa perintilan gratis bawaan casingnya. Ada baut-baut, terus kabel tis dan beberapa aksesoris kecil lainnya. Kemudian sisi bagian belakangnya adalah seperti ini. Nggak terlalu terlihat istimewa memang.
Ya standar lah ya dengan casing-casing di harga sejenis. Cuma memang sisi ini tuh dia punya tebal hingga 2,5 cm. Jadi ini yang bikin kita jadi bakal gampang banget ngejinakin ular-ular atau kabel-kabel yang ada di sisi ini nanti pas ngerakit PC-nya. Terus di sisi bawah ini kita bisa pasangin SSD atau harddisk SATA biasa. Kalau harddisk SATA biasa kita bisa tumpuk 2 buah di sisi atas dan di bawah. Di sebelahnya ruang untuk PSU-nya itu lega banget. Jadi aman lah ya, mau dijejelin kabel-kabel PSU yang nggak modular sekalipun ini masih bisa main. Hehe. Terus kita ke bagian atasnya. Untuk bagian atas ini ada tombol power dan reset. Untuk tombol powernya dia yang kliki gitu. Jadi ya aman lah ya, nggak ada komplain untuk masalah ini. Terus ada 2 buah jack audio, kemudian ada pula 2 buah port USB 2.0 dan USB 3.0 yang semuanya dibuat dengan warna orange. Sayangnya casing ini nggak ngasih slot untuk USB Type-C. Padahal buat saya sendiri USB Type-C itu sekarang udah kepake banget. Karena di studio kita banyak pakai device dengan USB Type-C juga. Selain itu dengan adanya slot USB Type-C, fitur motherboard kekinian yang kita rakit jadi bisa kepake semua dengan maksimal. Lantas apa lagi ya? Oh ya, di sisi atas ini udah pasti ada dust filter magnetiknya seperti ini. Sekarang kita ke bagian bawahnya. Di sisi ini ada 4 buah kaki-kaki casing yang itu semua udah cukup tinggi ukurannya. Jadi memang dibuat begini supaya aliran udara dari sisi bawah tetap bisa keluar masuk dengan mudahnya. Gak cuma itu, 4 buah kaki-kakinya udah dikasih rubber fit seperti ini. Jadi ini biar gak gampang joget goyang-goyang pas casingnya lagi dipakai atau lagi gak sengaja kena goncangan. Di sisi ini ada juga sebuah dust filter magnetik seperti ini. Kemudian ada 2 buah baut yang fungsinya untuk ngunci bracket harddisk di sisi bagian atas. So overall menurut saya untuk sebuah casing dengan harga 600 ribuan ini yang nggak mengecewakan lah ya. Kita sempat nge-build juga rakitan PC pakai casing ini dan tampilannya adalah seperti ini. Nah nanti rakitan full white ini akan ada juga konten videonya di channel kita, jadi tungguin ya. Hehe. So ini beneran asli akan cocok banget kalau kalian nge-build PC dengan tema full white seperti ini. Kelihatan banget sisi dalam itu lega banget dengan kondisi seperti ini. Aliran udara di dalam casing itu bakalan lancar keluar masuknya. Selain itu desainnya juga cakep banget dan bersih banget. So kalian tertarik sama casing yang satu ini, cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Sekian video kita kali ini, terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video, adios dan jangan lupa semangat setiap hari.